kami CGP Angkatan 9 dari Jakarta Barat. Kali ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching untuk supervisi akademik. Saya Wezi Violis dari SMP Negeri 130 Jakarta. Saya Firmansyah dari SDN Kemanggisan 03 Pagi, Jakarta Barat. Saya Bari Budi Kusuma dari SMA Negeri 78 Jakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Bari. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Ibu, alhamdulillah baik. Bu Wezi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, oke. Baik, hari ini Pak Bari akan melaksanakan coaching ya Pak? Siap. Iya baik. Sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelumnya, boleh Pak? Boleh. Jadi nanti pada saat Pak Bari melaksanakan coaching, coach, kemudian coachee itu akan saya amati, kemudian dan akan dinilai sesuai dengan rubrik yang ada. Ya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian apakah nanti sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, serta jawaban yang disampaikan oleh coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti diajukan oleh Pak Bari, gitu ya Pak Bari ya. Siap. Kemudian jangan lupa juga nanti disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Di antaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Sebelum nanti Pak Bari melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Pak? Boleh Ibu. Boleh ya. Nah, yang pertama nih, kompetensi apa yang ingin Pak Bari kembangkan dalam proses coaching yang akan dilakukan nanti? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan pada saat coaching nanti adalah kehadiran penuh atau present, lalu mendengarkan aktif sang coachee, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan terbuka. Oke, jadi kompetensi yang akan Pak Bari kembangkan itu adalah kehadiran penuh atau presence ya ketika bersama coachee, kemudian bagaimana nanti bisa mengajukan pertanyaan berbobot, gitu ya Pak ya, dan kemudian nanti adalah bagaimana bisa mendengarkan aktif ya ketika coachee bercerita, gitu ya Pak? Ya, betul. Oke, baik. Adakah kompetensi lain yang lebih spesifik yang akan Pak Bari kembangkan pada proses coaching nanti? Untuk yang lebih spesifiknya yang saya akan kembangkan adalah mendengarkan coachee dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada saat diskusi. Oke, jadi yang lebih spesifik yang akan Pak Bari kembangkan itu adalah bagaimana nanti bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya, dan mendengarkan aktif gitu ya ketika nanti coachee bercerita. Baik. Nah, kira-kira nih indikator ketercapaiannya apa nih Pak dari coaching yang akan Bapak lakukan? Nantinya pada saat proses coaching, saya ingin coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi-solusi serta merencanakan langkah-langkah untuk permasalahan yang dialaminya tersebut. Oke, nanti indikator yang ingin tercapai yang ingin diraih itu adalah bagaimana nanti coachee bisa menemukan sendiri solusi untuk permasalahannya, gitu ya dari intinya ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Bari. Kemudian selamat melaksanakan coaching. Semoga berhasil dan coaching berjalan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Oke, tapi nanti kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya? Setelah proses coaching kita ngobrol lagi bisa ya Pak? Siap. Oke, baik. Silakan Pak Bari untuk melaksanakan coachingnya. Izin Ibu. Iya, silakan. Assalamualaikum Pak Firman, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Bari, alhamdulillah baik. Benar Pak Firman nyariin saya nih, kata Ibu Soneta katanya. Ada apa ya Pak? Iya nih Pak Bari, saya mau ketemu Bapak nih, ingin ngobrol-ngobrol sebentar Pak. Jadi ada yang perlu saya curhatin ke Bapak sebentar nih. Curhat apa tuh? Permasalahan apa itu Pak? Ya, permasalahan biasa nih Pak, permasalahan guru-guru kita nih, saya amati gitu kan, guru-guru senior terutama gitu kan, saya amati dalam pembelajaran sepertinya masih konvensional aja nih Pak. Mereka masih ceramah lagi gitu kan. Padahal kan sekarang dunia sudah berubah, sangat berkembang, sangat bagus gitu kan. Sudah banyak teknologi
yang bisa dimanfaatkan dalam hal pendidikan gitu kan. Nah, bisa menggunakan metode pembelajaran yang diganti, dan juga mereka bisa menggunakan media pembelajaran yang baik dengan memanfaatkan teknologi. Kalau guru kita kurang di sini nih. Oh, jadi tentang pembelajaran yang sangat interaktif sama murid, lalu tentang media-media yang berteknologi yang saat ini sesuai dengan perkembangan zaman seperti itu ya Pak. Betul. Oke, Pak. Kita punya waktu 15 sampai 20 menit. Soalnya saya 30 menit lagi harus ke bandara soalnya. Siap Pak. Mohon maaf nih ganggu waktunya ya Siap, Pak. aman Pak. Jadi gini Pak, saya ingin memulainya yaitu bagaimana nih guru-guru kita ini dapat berkembang dengan baik gitu kan, terutama dalam hal mereka berubah gaya belajar atau gaya mengajarnya, yaitu dengan mulai menggunakan metode pembelajaran yang baik dan menggunakan media pembelajaran yang saat ini sangat berkembang sangat baik dengan menggunakan teknologi gitu Pak. Kira-kira saya mau mulai dari mana nih Pak ya? Oh, jadi intinya Bapak ingin meningkatkan pembelajaran yang sesuai dengan minat peserta didik, sesuai dengan perkembangan zamannya, lalu menggunakan media-media yang canggih gitu ya Pak, seperti Canva, Quizzes dan lain-lainnya. Oke, baik Pak, kita punya waktu sekitar 15-20 menit lagi karena saya ada jam ngajar dari jam 14 nanti. Ya, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari obrolan kita diskusi hari ini? Oke, saya sih dari obrolan kita hari ini tujuannya saya ingin mendapatkan bagaimana caranya supaya guru-guru nih yang sepuh-sepuh ini mereka dapat menggunakan metode pembelajaran yang bagus dan menggunakan media pembelajaran yang saat ini sangat baik sekali gitu dilakukan. Mengingat mereka kan saat ini kurang dalam hal itu, dan saya mencoba nih melakukan itu, mendekati mereka-mereka yang semua ini agar bisa menggunakan metode pembelajaran dan menggunakan media yang baik. Oh, jadi intinya Bapak ingin meningkatkan proses pembelajaran di sekolah dengan memberikan ilmu-ilmu yang tambahan kepada guru-guru yang senior atau guru-guru yang belum menggunakan cara-cara yang kekinian atau yang seperti perkembangan zaman. Nah, kira-kira menurut Bapak apa yang akan Bapak lakukan dalam meningkatkan proses pembelajaran di sekolah Bapak tersebut? Ya, saya kira yang akan saya lakukan saat ini yaitu dengan melakukan mentoring kepada guru-guru, yaitu secara langsung atau face to face gitu, agar pembelajaran yang akan saya lakukan kepada guru tersebut dengan bisa berhasil dengan menggunakan metode dan media. Yang kedua, mungkin saya akan melakukan workshop gitu Pak ya. Jadi biar semua guru itu dapat mengerti dan bagaimana membuat media pembelajaran yang bagus gitu. Jadi menurut Bapak dengan melakukan mentoring, pendampingan individu dan melakukan workshop kepada guru-guru yang belum sepemahaman tentang media-media yang kekinian akan meningkatkan pembelajaran di sekolah ya Pak. Nah, kalau menurut Bapak saat ini di sekolah itu ada di skala berapa Pak levelnya? Kalau menurut saya mungkin di skala 6 kali Pak ya. Oh, di skala 6 proses pembelajarannya Pak. Dari semua guru kami yang senior itu sekitar 40% lah, yang 60% guru-guru muda yang bisa menggunakan teknologi. Ya sekitar peringkat 6 lah. Lalu kira-kira mau dikembangkan menjadi skala berapa ketika Bapak bisa melakukan mentoring, pendampingan individu dan pendampingan workshop kepada guru-guru yang lainnya? Nggak jauh-jauh lah Pak, mungkin sekitar skala 8 atau 9. Oh, jadi meningkatkan ke 9 ya Pak, bagus sekali. Nah, kira-kira rencana yang akan Bapak lakukan apa sih ke depannya agar bisa terjadi nih rencana Bapak mentoring, pendampingan individu dan workshop? Ya, rencananya saya akan mencoba nih membuat program mentoring dari saya kepada guru-guru senior saya yang kurang. Kemudian saya juga mungkin akan melakukan sebuah workshop yang akan kita lakukan secara mungkin pendampingannya secara tiap minggu gitu Pak. Jadi mungkin itu dengan Bapak itu bisa tercapai dengan cepat gitu. Udah bagus sekali sih Pak ide atau rencana yang Bapak lakukan.
Nah, dari dua strategi tersebut, melakukan pendampingan individu atau melakukan workshop, yang mana yang kira-kira bisa segera dilaksanakan dalam pembelajaran? Oke, kalau untuk yang secepatnya kita lakukan paling mentoring ya Pak, karena kan itu tidak perlu menggunakan biaya, tidak perlu menggunakan waktu yang sangat persiapannya sangat banyak gitu. Jadi untuk saat ini mungkin yang paling cepat itu kita mentoring Pak. Oh, strateginya bagus juga sih, tanpa ada biaya lalu bisa mempersingkat waktu, menarik bagi saya, dan juga sesuai dengan Bapak bisa mengenalkan pembelajaran atau metode-metode yang mungkin belum mereka ketahui ataupun media-media yang kekinian. Lalu kira-kira kapan nih rencananya bisa dilakukan? Insya Allah saya akan laksanakan minggu-minggu ini ya Pak. Saya lagi membuat modul-modul ajarnya dulu, pembelajarannya yang bisa dilakukan oleh guru kita yang ini Pak. Baik, dalam kegiatan kali ini siapa saja yang kira-kira bisa Bapak libatkan agar rencana Bapak bisa berjalan dengan lancar? Oke, terutama mungkin saya akan melibatkan guru-guru muda yang memang sudah mereka paham tentang teknologi gitu ya. Kemudian juga saya akan minta bantuan dari izin dari kepala sekolah bahwa kita akan melaksanakan kegiatan ini. Kemudian mungkin saya juga akan minta bantuan TU gitu ya untuk menyusun modul ajar yang akan saya buat gitu. Rencana yang Bapak susun tadi terlihat sangat matang dan akan dilaksanakan dengan lancar sih Pak menurut saya. Lalu di ujung sesi ini kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan kita pada saat coaching ini Pak? Alhamdulillah ya Pak, sudah bicara dengan Pak Bari, ini saya jadi terasa tercerahkan gitu. Jadi saya bisa menemukan strategi-strategi untuk melakukan tugas saya ini Pak. Oke. Jadi intinya Bapak sudah menemukan solusi untuk peningkatan pembelajaran di sekolah Bapak dengan melakukan workshop media pembelajaran dan mentoring seperti itu ya Pak. Betul nggak Pak? Betul sekali Pak Bari. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Nanti sehabis Bambang melakukan kegiatan workshop boleh kita ngobrol-ngobrol lagi Pak. Siapa? Saya penasaran ingin tahu sebagus apa konsep yang Bapak rancang nanti ataupun keaktifan teman-teman yang lain pada saat pelatihan workshop tersebut. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih sudah Sehat mencerahkan selalu. ya. Assalamualaikum Pak Bari. Waalaikumsalam Ibu. Iya, bagaimana Pak Bari, lancar proses coachingnya yang telah dilakukan? Alhamdulillah Ibu tadi berjalan dengan lancar dan baik. Oke, baik Pak. Tadi kan sudah melakukan proses coaching dengan lancar, dengan baik ya Pak ya. Nah, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh Pak? Boleh Ibu. Boleh ya. Oke, baik. Apa saja yang sudah Pak Bari dapatkan dari proses coaching yang sudah dilakukan tadi terkait dengan indikator pencapaian yang memang sudah ditetapkan sebelumnya? Tadi pada saat proses coaching dengan Pak Firmansyah, saya sudah menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, lalu melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana, aksi serta tanggung jawab pada rencana tersebut yang nantinya akan dilakukan Pak Firman. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari Pak Firman untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapinya di sekolah. Oke, baik. Saya juga lihat tadi Bapak sudah berhasil melaksanakan proses coaching dengan alur kita ya. Tadi saya mengamati pada kegiatan coaching bahwa Bapak sudah menanyakan tujuan yaitu dari proses coaching itu, kemudian dan beberapa catatan yang perlu saya sampaikan ya Pak ya. Boleh. Seperti Bapak tadi sampaikan bahwa Bapak sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur cerita ya, dan saya sudah melihat itu Bapak sudah menanyakan tujuan, sudah ada identifikasi dari coaching, kemudian juga Bapak juga sudah mengarahkan coaching untuk menemukan rencana-rencana aksi ya yang bisa dilakukan dan menjadi solusi ya. Kemudian Bapak juga sudah membantu coaching untuk menemukan rasa tanggung jawab gitu ya pada diri coaching itu supaya rencana aksi yang sudah dibuat itu bisa dilaksanakan dengan baik gitu ya. Nah, tadi juga saya mengamati
saya ngelihat Bapak tuh sudah fokus dengan coaching, ya, sudah dengan kehadiran penuh atau presensi ya Pak. Kemudian juga sudah mencapai kompetensi present tadi, kehadiran penuh, kemudian juga sudah mendengarkan aktif, ya, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, ya, sesuai dengan tata kunci yang diberikan oleh coaching. Itu luar biasa, keren sekali Pak Bari. Terima kasih. Ya. Nah, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Pak Bari kembangkan setelah proses coaching tadi? Setelah proses coaching tadi, saya ingin lebih mempelajari dan lebih mendalami lagi tentang alur tirta tersebut agar ketika kedepannya saya proses coaching lagi, saya bisa lebih baik daripada hari ini. Wow, luar biasa ya. Jadi kompetensi yang ingin Pak Bari kembangkan lagi itu adalah bagaimana nanti Pak Bari bisa lebih paham lagi, lebih memahami lagi, lebih maksimal lagi menerapkan alur tirta dalam proses coaching gitu ya Pak ya. Betul. Jadi coaching berikutnya yang Pak Bari lakukan itu bisa lebih baik lagi. Siap. Ya. Keren sekali. Selamat Pak Bari. Siap. Ya. Semoga kedepannya Pak Bari menjadi lebih sukses. Amin. Ya. Kemudian proses coaching yang dilakukan juga semakin hari semakin baik ya, dengan memanfaatkan alur tirta yang sudah lebih paham lagi seperti Siap. tadi Pak Bari. Siap. Terima kasih ya. Bu. Ya, terima kasih juga Pak Bari sudah kembali ngobrol-ngobrol, sudah sharing gitu ya. Ya. Mari Pak Bari. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.